Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu guru sekalian, salam Fransiskus Pace Ebene. Perkenalkan, nama saya Andres Andrianus Mario dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu menceritakan salah satu teks sejarah. Dan sejarah yang akan saya ceritakan yaitu tentang Pertempuran Surabaya, atau yang sering kita kenal sebagai peristiwa 10 November 1945. Pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November 1945 diawali dengan datangnya pasukan sekutu ke Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dimana dipimpin oleh Jenderal Malibi yang bisa kita lihat di sebelah kanan atas saya. Dan pertempuran ini juga dipicu oleh tewasnya Jenderal Malibi, yang pada saat itu mobil yang dikendarai oleh Jenderal Malibi berpas-pasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman pun menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhirnya dengan tewasnya Jenderal Malibi oleh tembakan pistol seorang pemuda yang sampai kini tidak diketahui identitasnya dan menyebabkan mobil yang dikendarai oleh Jenderal Malibi hangus terbakar karena terkena ledakan granat yang bisa kita lihat di sebelah kanan bawah saya. Karena mobil yang dikendarai oleh Jenderal Malibi hangus terbakar, jenazah Jenderal Malibi pun sulit dikenali, membuat pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan kepenggantian Jenderal Malibi yang digantikan oleh Mayor Jenderal Eric Robert Mansell. Dengan tewasnya Jenderal Malibi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda akan memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Dan kekhawatiran itu pun terbukti benar. Pada saat itu, pihak Belanda memakai Inggris melalui Jenderal Robert Mansell dengan cara mengeluarkan ultimatum, dan ultimatum tersebut berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum tersebut adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintah Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Dan tepatnya pada tanggal 10 November 1945,
Tentara Inggris pun mulai melancarkan serangan, dan pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia yang pada saat itu pasukan-pasukan pemuda diarahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Pertempuran hebat itu terjadi. Moncong senjata memuntahkan pelornya, segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, maka satu bangsa Indonesia akan membelanya. Dan pertempuran ini setidaknya berakibat pada 6.000 dan 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Dan korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 200 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah yang terjadi di kota Surabaya ini memakan banyak ribuan korban dan telah menggerakkan seluruh perlawanan dari rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan, dan banyaknya pejuang yang telah gugur dan menjadi korban, maka pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November 1945, yang dimana kita baru saja merayakannya pada seminggu yang lalu. Sekian cerita sejarah saya tentang pertempuran Surabaya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan omongan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Ebene.